hidup kita sampai saat ini adalah kumpulan dari husnuzon kita, kumpulan dari pikiran-pikiran positif kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian dibarengi dengan doa-doa dari orang tua, doa-doa dari orang yang kita sayangi, doa-doa dari kita sendiri gitu. Itu yang membuat kita sampai kita ada di meja ini sekarang ini. Menurut saya sebelum kita mencari teman berkelas, bikin diri kita berkelas dulu. Nanti kita akan ditemukan dengan orang-orang yang berkelas juga pada masa itu. Jadi bukan berarti dia anak orang kaya, bukan berarti dia itu anak Kapolda, bukan yang seperti itu. Tapi dia miskin, dia susah, tapi kita tahu dia punya kelas gitu. Teman-teman kalau merasa tidak punya pekerjaan ya, atau kayak merasa buntu aja ya, saran saya keluar aja dulu dari rumah, keluar dari tempat tinggal itu, keluar, pokoknya mandi, pakai pakaian, keluar dari situ. Jangan di rumah aja, bengong aja di teras, bikin kopi terus ngayal. Overthinking gitu ya. Itu justru nggak akan bikin kita kemana-mana gitu. Kadang husnuzon kita itu sulit untuk muncul karena POV kita sempit. Iya benar, setuju sekali. Jadi kenapa kita ngerasa kayak kita hidupnya sial mulu? Kayaknya Allah tuh nggak adil sama kita karena POV kita terlalu sempit. Ketika kita melihat dari berbagai macam POV, dari contoh si cerita-cerita kaisar tadi dari negeri Cina tadi, kalau dari berbagai macam POV kita bisa lihat, kita akan muncul positifnya itu akan muncul. Ibu-ibu yang lagi treadmill, kita ngobrol, kita ini ketawa dia, cuman yang lagi dumbbell kan nggak ngerti. Lagi 20 kilo dengan 20 kilo nggak bisa ketawa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Bang Abdur Arsyad. Halo Mas Bilal, terima kasih banyak sudah mengundang saya di Suara Berkelas. Kemarin baru pulang dari umroh. Betul, umroh bulan Syawal. Ya. Gimana cerita di sana? Apa Umroh yang bisa bulan di-share ke teman-teman? Umroh bulan Syawal, jadi di bulan Syawal itu masih, walaupun ada berita ya kita tahu ya ada perang di Iran dan dua negara tidak penting itu. Nah itu tapi masih aman lah untuk penerbangan yang direct. Kalau direct dia dari langsung ke Jeddah atau Madinah atau Mekah, kayaknya Mekah belum ada ya, Madinah itu masih cenderung aman. Tapi kalau kita transit Qatar atau Uni Emirat Arab, nah itu emang penerbangannya agak susah. Karena bandara-bandara mereka kan dekat-dekat sama pangkalan-pangkalan militernya Amerika kan. Jadi itu yang mengganggu sebenarnya kalau umroh yang transit. Transit dua negara itu, kalau transitnya Malaysia, transitnya Cina sih masih aman. Pokoknya transitnya kalau Qatar atau UAE ya memang akan agak lebih sulit gitu. Tapi selanjutnya aman-aman aja. Per 18 April harusnya sih semua jamaah umroh sudah harus keluar dari Makkah dan Madinah karena persiapan untuk haji. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja semuanya. Kalau masuk ke sisi personal Abang, spiritual journey Abang, apa yang berbeda mungkin umroh kali ini atau mungkin ada ya sesuatu yang menarik untuk kita pelajari gak? Mungkin secara waktu ini pertama kali saya umroh di bulan Syawal. Nuansanya tuh ternyata saya baru sadar kalau umroh bulan Syawal tuh nikmat banget. Jadi tanpa mengurangi bulan-bulan yang lain ya, tapi bulan Syawal itu dia karena orang peak season lah ya, peak seasonnya umroh tuh kan Ramadan. Iya. Ramadan apalagi 10 hari terakhir Ramadan tuh Nabawi dan Masjidil Haram tuh benar-benar penuh yang luar biasa, yang penuh sepenuh-penuhnya gitu, orang itikaf dan segala macam. Nah jadi begitu masuk bulan Syawal itu orang pada keluar dari Mekah dan Madinah. Jadi umroh bulan Syawal itu rame, tapi ramenya itu tidak seperti biasanya, tidak seperti bulan-bulan lain. Teman-teman yang sudah umroh bisa membuktikan itu. Jadi umroh bulan Syawal tuh cenderung lebih santai, slow gitu. Kita tuh ya
tidak sehektik yang bulan-bulan biasanya. Jadi menurut saya lebih romantis aja. Jadi Lebih dekat lebih romantis, berasanya. lebih dekat ya. Kayak spesial banget gitu bulan Syawal ya. Ya, Setelah Idul Fitri dan menuju Idul Adha ya. betul. Aku baru masuk ke cerita pengalaman hidup Bang Abdur gitu. Aku dulu tahu Bang Abdur itu pertama kali karena stand up comedy ya. Tapi kan Iya. di balik itu mungkin ada orang yang nggak tahu kalau abang juga kuliah matematika, kemudian setelah dari saya komedi abang terjun ke dunia industri film dan segala macam. Tapi connecting the dots-nya itu seperti apa sebenarnya? Apakah itu memang tidak terhubung sama sekali atau memang saling terhubung? Pelajaran hidupnya apa? Ya pelajaran hidupnya tentu banyak ya kalau mau dibedah gitu. Dan connecting the dots-nya itu sebenarnya segala hal yang kita jalanin itu sebenarnya kita yang dulu itu akan ke bawah-bawah di situ kan, ilmu apa yang kita bawa, ilmu Yeah. apa yang kita pelajari itu akan ke bawah di kehidupan dot-dot baru yang mau kita buka gitu. Karena kita tuh bukan manusia yang parsial tapi dia bertumbuh, Ya. continue. Continue. layaknya kurva gitu kan. Jadi mau kemana pun dia ini nilai yang sebelumnya akan tetap di bawah. Nah kemudian dari kuliah matematika sampai ke stand up itu sebenarnya lebih ke pada waktu itu lebih ke saya mencari kesibukan. Karena pada waktu saya kuliah S2 itu kegiatan di kampus itu hampir tidak ada karena segala macam organisasi dan segala macam itu kan diperuntukkan untuk teman-teman yang sarjana gitu. Oh ya. Kayaknya nggak ada deh orang S2 main di BEM, Ya. main di UKM, kayaknya nggak ada gitu. Iya. Jadi praktis pada waktu saya strata 2 itu saya merasa saya kehilangan aktivitas. Yang waktu S1 dulu segala macam kegiatan saya ikuti, ketika S2 hal itu tidak ada di hidup saya. Jadi saya itu benar-benar kayak pada waktu itu kuliah, kadang kalau lagi ada jam ngajar jadi honorer. Nah terus praktis dari sore ke malam tuh udah nggak ada kegiatan tuh saya tuh. Berbanding terbalik dengan waktu S1. Nah disitulah kemudian saya merasa kayak cari kesibukan apa ya. Nah disitulah saya ketemu dengan teman-teman di stand up comedy. Stand up Indo Malang pada waktu itu. Nah kemudian saya bergabung di situ, datang nonton, coba untuk stand up. Coba untuk stand up tuh lebih kepada saya mencoba mencoba untuk menguasai ilmu baru dalam public speaking gitu. Kan saya basicnya kan guru. Ya. Kami diajari micro teaching, diajari bagaimana mengajar dan segala macam gitu ya. Nah, saya merasa kayak stand up comedy itu bisa memperkuat saya di kelas gitu. Kalau saya ngajarnya murid bisa gampang ketawa gitu dan segala macam, apalagi yang saya ajarkan ini matematika. Tidak semua matematika itu dapat di jam pertama. Kadang matematika tuh yang bikin jadwal pelajaran tuh kan kadang jam kelima, kadang jam keempat. Di saat orang udah capek-capeknya. Capek, ngantuk ya, benar. Baru matematika masuk. Nah jadi itu sebenarnya masuk ke stand up comedy itu lebih kepada saya pengen memperkaya saya di kelas. Berarti materi pertama pada waktu itu langsung ngomongin tentang saya seorang guru matematika atau seperti apa? Enggak. Materi pertama saya tuh masih berkisar di saya ini dari timur teman-teman gitu-gitu. Iya. Karena itu tuh elephant on the room kalau kita di stand up itu. Karena saya stand up kan saya ngobrol orang tahu kayak logatnya beda, apa segalanya beda. Jadi kalau saya tidak kasih tahu itu dulu, mau lari ke saya mahasiswa matematika dan segala macam, orang masih kayak pikiran masih kayak bertanya-tanya ini dari mana sih orang ini gitu. Jadi biasanya di dunia stand up apa-apa yang menjadi elephant on the room itu kita bahas dulu. Misalkan orang cadel gitu, dia harus bahas cadelnya dulu sih. Iya. Dia harus bahas cadelnya biar orang tidak terganggu dengan itu. Iya. Biasanya kan orang kalau kayak saya nggak mau bahas cadel lah. Oke silahkan, tapi begitu Anda berbicara dan segala macam orang akan dia ini cadel apa enggak sih? Oh iya itu, ya make sense ya. Ya, jadi harus dijelaskan dulu dari awal.
Biasanya begitu, makanya kemudian kayak orang bilang, "Ih, stand up comedian mah jelek-jelekin diri sendiri aja," gitu. Sebenarnya bukan ke situ tujuannya, lebih kepada kami pengen hal-hal yang melekat di tubuh kami atau apa-apa yang itu menjadi first impressionnya orang kepada kami, itu kita bahas dulu biar orang kita mau bahas hal yang lain bisa fokus gitu. Wah itu bener, itu setuju sih. Ya. Jadi makanya kemudian orang cadel akan bahas cadel, orang ompong akan bahas ompong, orang pincang akan bahas pincang, orang buta akan bahas buta. Karena Iya. itu first impressionnya orang ketika lihat kita gitu. Kecuali kita itu sakit panu 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Iya. Tapi panunya itu di paha. Itu Iya. nggak perlu Itu nggak dibahas. perlu bahas, benar. Karena itu bukan jadi first impression kan. Iya. Di awal mula orang nggak tahu itu. Nah itu sih nggak masalah gitu. Tapi untuk hal-hal yang kita pertama kali ngobrol orang ini, nah itu kita bahas. Makanya pada waktu itu yang saya bahas pertama kali adalah saya dari timur. Karena logat saya itu kelihatan sekali. Dari salam aja orang kayak, ini orang dari mana ya gitu. Jadi masih bahas tentang Indonesia Timur. Belum bahas tentang guru. Saya bahas tentang guru tuh mungkin saya open mic ke-5, ke-6 gitu. Iya. Baru mulai bahas ke sana gitu. Mungkin orang yang nonton 5 kali kan cuma ngelihat POV timurnya. Kalau lebih digali lebih dalam ya, oh ini seorang guru gitu ya. Biar mereka nggak penasaran lagi siapa nih. Iya, Iya. paling tidak di open mic itu adalah 50%-nya orangnya sama lah. Iya, iya. 50% penontonnya itu biasanya sama. Orang yang selalu datang. Teman-teman yang biasa datang nonton open mic biasanya dia datang lagi gitu. Jadi kalau kita sudah memperkenalkan kita orang timur dan segala macam asal kita dan segala macam, di pertemuan selanjutnya nggak perlu kita bahas lagi. Ya. Harusnya audiens sudah aman gitu. Waktu itu impiannya apa sebenarnya? Si orang S2 matematika itu Impian saya Iya. jadi guru. sesimpel jadi guru kan. Tapi Jadi kan guru. nggak nyangka bakal sejauh ini gitu ya. Nggak nyangka. Pokoknya jadi guru PNS gitu. Bukan guru honorer ya, pokoknya jadi guru Guru PNS. yang udah pasti terjamin gitu ya. Ya, cita-cita saya ya jadi guru PNS, sertifikasi. Ya di kepala saya pada waktu itu kan pada waktu itu sudah bahkan dari saya S1 itu saya udah ngebantu jadi panitia PPG. Profesi guru itu. Jadi program itu udah jalan, udah ada dan udah berjalan. Jadi di kepala saya itu saya pengen banget jadi guru PNS kemudian sertifikasi. Itu saya ngerasa kayaknya hidup saya udah mantap banget tuh. Ya, ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass langsung bareng aku dan Ko Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. 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 Di titik apa kemudian abang sadar bahwa ini jalurnya berbeda nih? Apakah karena ikut suci waktu itu terus juara atau kemudian banyak tawaran-tawaran? Oke, guru tahan dulu, kita ambil jalur ini dulu atau seperti apa? Ya bisa ke situ sih kayaknya. Ini lebih ke bukan jalan yang pilih salah satu kemudian yang satu tidak bisa dijalani, bukan. Jadi ini lebih ke persimpangan, tapi persimpangannya itu di depan kita masih bisa ada jalan tembus untuk ke persimpangan selanjutnya gitu. Iya, Kayak gitulah. Iya. Jadi sembari pada waktu itu ya saya kuliah sembari ngajar, kemudian sembari stand up. Nah itu saya sudah honorer tuh pada waktu itu. Honorer sebenarnya saya lupa pastinya tuh
berapa tapi kayaknya 120.000 apa 200.000, kayaknya 200.000 nggak nyampe deh per bulan. Si gaji honor saya itu 120 apa 150 gitulah ya. Iya nggak mungkin 200 kayaknya. Ya, saya lagi mengingat kayak karena pada waktu itu saya isi bensin tuh nggak cukup buat sebulan, nggak cukup. Kalau 200 mah cukup harusnya ya. Iya kayaknya nggak nyampe 200. 120.000 apa ya? Saya gaji guru honor pada waktu itu. Saya ngerasa kayak ya Allah kecil banget ya. 120.000 buat bensin Vespa saya untuk sebulan aja nggak cukup. Jadi sembari itu ya udahlah, toh bukan pekerjaan juga. Itu ngisi waktu aja karena part time ya. Ya karena saya juga masih kuliah. Masih dapat uang lah dari orang tua. Sembari itu saya stand up juga. Nah stand up tuh sudah mulai tuh di komunitas tuh dikasih lah job-joban. Yang kayak ada apa pembukaan kafe kah, ada apa gitu. Saya pernah tuh pembukaan ini dapat job dari komunitas tuh pembukaan tempat fitness. Oke. Itu job paling aneh pada waktu itu sih menurut saya. Jadi saya disuruh stand up. Jadi ini taruhlah ini tempat fitness baru nih. Baru dibuka. Jadi alat-alatnya ini baru semuanya. Kemudian orang-orang yang datang itu boleh nyoba alat-alatnya. Dumbbellnya lah, apalah yang gini-gini lah, yang apa segala macam itu boleh dicoba untuk mungkin mereka tertarik dan jadi member. Nah di saat orang datang nyoba-nyoba alat itulah saya stand up. Jadi saya stand up di depan orang lagi latihan bench press bench press, shoulder, lagi dumbbell, ada yang lagi lari di treadmill, itu saya stand up di situ. Wah itu nggak pernah dengar sih aku ada orang stand up kayak gitu. Nah itu saya pernah tuh. Itu ide siapa? Terlalu kreatif itu ya. Itu karena pada waktu itu sebenarnya lebih ke ini saya sekarang baru saya mencoba memahami. Pada waktu itu saya kesel ya. Tapi kemudian belakangan ini baru saya memahami bahwa tahun-tahun 2012, 2013 itu adalah tahun-tahun di mana semua orang baru meraba di stand up. Yang stand up komediannya baru ngeraba bagaimana itu stand up. Yang penonton baru ngeraba bagaimana sih nonton stand up itu. Yang pemberi kerja pun baru ngeraba gimana sih stand up itu. Jadi semua orang tuh masih ngeraba di stand upnya. Jadi kayak saya wajar sekali kalau ada orang pemberi kerja stand up komedian dan dia belum tahu stand up komedian itu seperti apa gitu. Atau cara kerjanya seperti apa. Worksnya dia itu seperti apa tuh orang belum tahu gitu. Jadi wajar. Kalau sekarang orang udah ngerti kan. Kalau ngundang stand up tuh ya penontonnya harus fokus, soundnya harus bagus karena memang cuman itu. Saya itu waktu itu saya ini ada musik-musiknya. Iya. Kan tahu kan di tempat fitness itu kan biasanya ada musik-musik pengiring. Nah, jadi ada musik. Cuman memang suara saya tetap lebih besar daripada musiknya. Tapi memang ada latar-latar musiknya itu sembari. Oke. Biar apa ya? Biar visualisasi aku tervalidasikan. Materinya apa kalau boleh tahu? Aduh, saya tuh akhirnya nggak bisa ngeluarin materi. Karena orang nggak fokus. Jadi akhirnya saya cuman membahas apapun yang ada di situ. Maksudnya kayak bisa aja ngejokes satu alat gitu. Misalnya nih alatnya bench press tadi, itu bisa jadi jokesnya atau gimana? Iya, jadi saya tuh lebih kepada akhirnya semi riffing jatuhnya, kayak improv. Apapun. Jadi kayak MC lah. Iya, kayak MC. Aku tadi pikiran nih kayak MC, tapi ada jokesnya gitu loh. Iya, MC yang ngejokes. Iya. Setiap ininya saya bikin jadi beat gitu-gitu. Kalau ada beat yang bisa nyambung ke situ saya masukin gitu. Tapi intinya sangat tidak rapi permainannya, sangat tidak. Kalau biasanya kalau kita stand up kan kita persiapkan dari salam sampai penutup. Nah ini benar-benar yang kayak kacau, setlistnya itu tidak bisa dibawakan karena kondisinya seperti itu. Berapa menit dan apakah ada orang yang ketawa? Ada yang
kita ajak-ajak ngobrol. Oh, oke. Jadi Kayak ibu-ibu, interaktif gitu ya. iya ibu-ibu yang lagi treadmill, Iya. kita ngobrol, kita ini ketawa dia. Cuman yang lagi dumbbell kan nggak ngerti. Lagi 20 kilo deh kan. 20 kilo. Gak bisa ketawa. Bener-bener, bener-bener kayak gitu. Ingat nggak Jadi, berapa dibayar waktu itu? lumayan sih kayaknya waktu itu ya. Nah ini yang kemudian saya mau bilang. Jadi saya waktu dapat job-joban dari komunitas itu, ada ya pernah dibayar nasi goreng pernah. Ya. 25.000 pernah. Tapi pernah juga yang dibayarnya itu 200, 300.000. Nah kalau yang si fitness ini kayaknya pada waktu itu 300.000 deh, kayaknya. Nah jadi bayangkan, oke pekerjaannya sebrutal itu ya, tapi jangan diambil naas-naas, kan banyak juga yang saya dapat jobnya itu yang pekerjaannya itu enak, yang kayak orang-orangnya pada duduk, perhatian, kemudian kita tampil dan pecah, gitu, seneng lah kitanya. Tapi intinya menjalani pekerjaan stand up ini yang kita jalani mungkin memakan waktu 1-2 jam. Tapi pada waktu itu saya dibayar 300.000. Dibanding dengan saya ngajar sebulan itu 120. Jadi situ emang ditampar sama kenyataan ya. Ditampar sama kenyataan kayak ya Allah, ini saya ngajar tuh saya persiapan dari malam segala macam bahan ajar. Saya mikirin tugas-tugasnya anak-anak, saya periksa apa segala macam. Korban waktunya lebih banyak. Tapi bayarnya tidak sebanding dengan saya ngomong-ngomong bikin orang ketawa gini gitu. Dua-duanya masih saya jalani sampai kemudian audisi Kompas TV pada waktu itu. Audisi Kompas TV, suci 3 saya tidak lolos, suci 4 lolos. Dapat golden ticket. Dari golden ticket kemudian ditelepon sama pihak Kompas TV pada waktu itu. Nah saya waktu itu ngajar kelas 3 SMK. Mereka mau persiapan UN. Jadi pada waktu itu, tapi belum semester genap, masih semester ganjil. Jadi belum semester UN-nya ya. Masih semester ganjil. Jadi pada waktu itu saya bicara dengan kepala sekolah, saya bilang, Pak, saya minta izin, saya itu lolos sampai ke Jakarta di Kompas TV gitu. Memang Kompas TV tidak setiap hari, tidak karantina full. Karantina itu memang 4 hari pulang, pulang 3 hari, ntar balik lagi gitu. Jadi memang selalu gitu, karena stand up kan butuh penyegaran ya. Iya butuh di luar karantina biar materi itu jadi gitu. Butuh jalan-jalan, butuh observasi dan segala macam. Nah pada waktu itu saya minta ke kepala sekolah, ya walaupun cuma 4 hari di Jakarta setiap minggunya, tapi tetap mengganggu. Karena ada kelas-kelas yang memang kalau saya bertahan lama di Kompas TV, saya nggak bisa ngajar sama sekali tuh. Akhirnya kepala sekolah ngerasa kayak, oh ya udah boleh, cuman Mas Abdur cari penggantinya gitu. Jadi akhirnya saya cari pengganti, saya cari teman saya, sama-sama satu kelas dengan saya di S2 itu. Kemudian saya minta tolong dan dia mau menggantikan. Nah, akhirnya dia yang menggantikan. Dan akhirnya secara resminya ya saya akhirnya berhenti, tidak dilanjutkan sebagai guru honor di situ. Nah lalu kemudian berlanjutlah saya stand up tuh di Kompas TV. Pada saat saya stand up, saya tuh masih di dalam hati saya masih berpikir untuk saya tetap akan jadi guru. Jadi ini stand up ini hanya bagian dari perjalanan hidup saya aja. Iya, oke, ya. Jadi kayak orang dulu kuliah pernah menang lomba gitu. Iya. Itu mindset pada waktu itu ya. Iya. Mindset saya masih itu, karena saya tidak melihat stand up comedy ini sebagai jalan hidup. Jalan ke hidup, karir gitu ya. Betul. Karena waktu itu belum banyak contohnya kan. That's why belum tahu look up ke siapa untuk melihat di karirnya seperti apa gitu. Mungkin begitu. Sebenarnya kalau karir itu mungkin pada waktu itu ya kita lihat ya Ko Ernest sudah bisa, Panji udah, Bang Panji,
Teman-teman di Suci 3 bahkan pada waktu itu udah main film, Comic Egg. Itu tahun 2000 berapa? Saya Suci 4. Suci 4 tuh berarti 2014, Oke. 2015. Berarti udah ada filmnya 2014 itu, Comic Egg. Ya, mereka lagi syuting. Oh, oke. Berarti udah tahu berarti lihat siapa ya. Cuma kan possibility-nya kecil sekali kan. Oh sorry, itu sudah. Comic Egg sudah tayang. Oke. Iya, karena Comic Egg tayang itu pada waktu itu saya harusnya masih di komunitas. Pokoknya tahu dah. Pokoknya intinya pada waktu itu Suci 3 sudah pada main film. Beberapa teman-teman di Suci 2, Suci 1, ya Suci 3 yang paling banyak lah ya. Suci 3 tuh main series, ada yang main apa. Jadi sebenarnya jenjang karirnya ada aja. Ya. Tapi kan kita tidak tahu kita ada di situ apa tidak nantinya. Nah, jadi di pikiran saya itu masih tetap saya akan jadi PNS, ngajar sertifikasi, udah itu aja udah di kepala saya itu. Stand up comedy adalah bagian saya dulu pernah. Jadi kayak di depan siswa tuh bisa ada nyombongnya gitu kayak bapak ini dulu pernah ikut lomba bapak menang loh. Kayak gitu-gitu loh. Masih kayak gitu aja. Jadi akhirnya kemudian ikutlah Kompas TV ini sampai final juara 2. Nah pada waktu itu saya kan belum lulus juga S2-nya. Jadi saya masih bolak-balik Malang, Jakarta untuk beresin kuliah saya gitu, beresin tesis pada waktu itu. Nah saya itu berpikir pada waktu itu kan, udah pulang aja ke Malang gitu. Ntar kalau ada yang mau pakai jasa apa segala macam, ya udah nanti baru saya ke Jakarta gitu. Berpikirnya begitu. Nah ternyata alhamdulillahnya pada waktu itu jalannya adalah kerjaannya itu banyak banget ternyata Bang. Iya, setelah juara 2 tadi ya. Iya. Yang membuat tidak bisa saya dari Malang. Bisanya itu adalah sayanya harus di Jakarta. Karena pekerjaan tiap hari ada gitu. Bisa tiap hari stand up. Oh, berarti full stand up kerjaannya, bukan di luar stand up. Iya, di luar stand up juga ada gitu. Oke. Maksudnya ya syuting, ya apa. Ada aja pokoknya. Ada siaran, pokoknya segala macam lah. Macam-macam. Nah akhirnya membuat saya harus tinggal di Jakarta. Malangnya itulah yang selingan gitu. Jadi saya kuliahnya itu jadi selingan gitu. Jadi akhirnya di padat-padatnya pekerjaan saya memberikan waktu untuk saya tetap ke Malang untuk menyelesaikan tesis gitu. Pada waktu itu kita kayaknya belum ini juga. Belum familiar dengan by video gitu. Oh, oke. Kalau sekarang mungkin ya. Iya, versi Zoom dan lain-lain ya. Iya, Zoom dan segala macam kayaknya kita bimbingan udah bisa deh. Kayaknya dulu tuh masih ada rasa kurang sopannya gitu kalau kita Zoom tidak ketemu menemui dosennya langsung gitu. Menarik, benar itu aku setuju. Iya. Baru pas fase Covid baru udah familiar pada semua orang. Betul, semua orang mulai memahami bahwa ini adalah pengganti. Iya. Kita ketemu langsung dan itu nggak masalah gitu. Jadi pada waktu itu saya kerja, pokoknya uang cukup untuk ke Malang, untuk beli tiket pesawat dan PP gitu, saya pulang untuk saya bimbingan dan segala macam. Sampai kemudian saya lulus S2 itu, pekerjaan tuh tidak berhenti-berhenti juga di dunia stand up ini. Yang akhirnya bicara dengan orang tua gitu bahwa kayaknya memang saya tidak jadi guru deh gitu. Karena ternyata di stand up ini pekerjaannya banyak banget dan bisa gitu. Ya walaupun kita tidak tahu ke depannya lagi ya, ke depannya nanti ya. Apalagi kalau kita di masa tua dan segala macam. Tapi paling tidak sampai detik ini tuh yang saya lihat adalah selama kita sehat aja ya, otak masih normal, jari, mulut masih bisa dipakai, masih bisa stand up gitu. Pokoknya masih bisa nulis, masih bisa ngobrol dan masih bisa mikir, masih akan bisa stand up gitu. Kalau masalah act out, masalah
mimik wajah apa segala macam, itu mah bisa digantikan. Tapi Iya. yang penting kita bisa nulis materi, bisa menyampaikan materi dan bisa memikirkan materi, insya Allah masih bisa stand up gitu. Nah, jadi selama kita bisa memikirkan materi, menulis materi dan menyampaikan materi, kayaknya kita masih bisa stand up. Tapi pekerjaannya apakah akan ada terus sampai sampai kita tua, saya tidak tahu itu. Nah, tapi paling tidak waktu itu saya ngobrol dengan orang tua, terutama dengan ibu, karena ibu yang pengen banget saya itu jadi PNS, guru gitu. Karena PNS itu kan masa tua pun kan terjamin lah gitu. Ngobrol panjang, kemudian akhirnya ibu merestui. Karena kalau ibu kalau nggak restui juga pada waktu itu saya agak berat juga sih untuk menjalani dunia ini ya. Paham. Menjalani dunia stand up ini. Jadi karena ibu setuju dan mengiyakan, jadi saya pede tuh. Jadi saya pede. Pokoknya kalau udah ada restu ibu, saya pede lah. Disitulah saya menjalani hidup sebagai stand up comedian. Berani. Udah berani ya. Iya, sampai akhirnya kemudian lulus S2, ya sampai sekarang. Berarti udah taruh dari 2000 masuk TV ya, dari 2014 taruhlah ya. Berarti 2010 12 tahun. Ya 12 tahun ya. 12 tahun dari semenjak masuk Kompas TV. 12 tahun itu beneran melepas baju guru atau masih ada hubungannya sedikit gitu? Oh iya, melepas baju guru. Karena pada waktu itu kan masuk Kompas TV kan itu saya udah resign dari ngajar. Jadi betul, selama 12 tahun sudah tidak pernah ngajar lagi. Tapi kan ini part of storytelling kan. Ini part of juga bercerita ke orang, cuma format dan audiensnya lebih luas gitu loh. Tapi kan orang-orang yang menonton Bang Abdur itu nggak pernah tahu bahwa kadang Bang Abdur itu dulu backgroundnya guru dan segala macam. Gitu. Aku yakin yang nontonnya juga nggak tahu gitu bahwa Abdur Arsyad yang kita nonton sekarang ternyata dulu pernah bermimpi jadi PNS, terutama jadi guru. Iya. Ya, itulah indah kehidupan sih. Iya. Makanya aku suka sekali menggali orang dari cerita masa lalunya gitu. Iya. PNS guru tuh paling enak sumpah. Iya. Sumpah enak banget. Siswa libur kita libur loh. Oke. Kan kalau PNS lain tuh kan liburnya tanggal merah doang. Iya. Atau kalau ada hari cuti bersama baru mereka libur gitu. Tapi kalau guru, siswa libur kita libur. Enak, apalagi kalau kita sertifikasi. Wah, di bayangan saya pada waktu itu ya, saya udah kayak pakai seragam PNS yang baru dijahit. Iya. Masih baru yang kita setrika tuh. Ininya lekuknya tuh, lipatannya tuh kelihatan gitu, terus pakai pantofel, disemir bagus, ke sekolah gitu. Jadi saya tuh di kepala saya pada waktu itu ya kayak saya akan menjadi guru muda idaman para siswa gitu. Iya. Di kepala saya pada waktu itu. Kalau saya PNS, kalau saya PNS gitu. Kalau saya honorer yang disetrika apaan? Kalau PNS kan yang disetrika baju emas itu kan keren kan. Iya. Kalau honorer yang disetrika Baju putihnya ya? hitam putih lagi. Kalau nggak baju batik. Tapi di mata Kelihatan nggak kelasnya gitu. Itu maksudnya di mata siswa juga bisa jadi ada perbedaan gitu ya. Makanya di kacamata seorang Mbak Abdur itu jadi guru yang tersertifikasi jelas gitu ya. Pakai baju yang berbeda. Itu emang lebih berkelas gitu. Iya berkelas serius. Iya. Serius kelas gitu. Jujur aku pas SMA Bang, kelas 2 SMA, impian aku tuh pengen jadi guru olahraga. Pas kelas 2 SMA. Nah. Karena aku ngeliat guru olahraga tuh keren banget gitu. Nah, iya kan? Di mata aku keren. Terus dia juga main bola, badannya bagus gitu. Dan murid-murid teman-teman aku yang cewek itu suka banget liat dia. Iya. Jadi kan aku pengen kayak dia gitu. Dan itu kenapa dia mempunyai aura yang dia bisa keluarkan dan dia pede dan keren, karena dia PNS. Oke. Kalau dia masih honorer, aura itu nggak keluar gitu. Karena dasarnya kan ada mirroringnya ya. Iya. Ada mirroringnya gitu. Dasarnya itu dia tahu bahwa hidupnya susah gitu. Jadi auranya itu nggak keluar. Aura kegembiraan, aura menyenangkannya itu tidak keluar. Karena banyak hal yang dia pikirkan.
Tapi kalau dia udah PNS, udah sertifikasi, aura menyenangkannya itu akan keluar. Aura kepedean kali ya. Betul. Ya, dan abang cerita ini karena pernah ngalamin jadi guru honorer gitu. Iya. Kayak nahan gitu ya mau melepas PD-nya. Iya. Kayak bukan nahan ngelepas PD, PD-nya nggak ada. Oh. Apa kepedean yang bisa kita dapat, bisa kita bangun dari gaji bulanan 120.000? Apa ya? Mau pede apa kita? Runtuh. Ini kita tuh runtuh sama lihat uang jajan siswa aja. Kita udah runtuh pede kita kayak, waduh, uang jajan siswa-siswa saya tuh ada yang sehari 50.000, Wah. sehari 20.000 gitu. Jadi saya ngerasa kayak di depan mereka aja saya udah nggak pede gitu. Ke kantin bareng mereka aja saya udah nggak pede. Gimana saya mau mengeluarkan aura-aura menyenangkan di di kelas? Nggak mungkin kayaknya. Udahlah saya menyerah. Ngasih motivasi ke mereka udah gak pede gitu Nggak ya. pede, udah nggak pede. Ya, kamu harus pintar cari uang seperti bapak gitu. Nggak pede. Pasti udah nggak pede gitu. Wah, seru sekali sih ngomongin tentang Ya itu. transisi kehidupan. Serius, ya. tapi memang jadi guru PNS tuh keren. Buat teman-teman yang udah jadi PNS dan guru, semangat kalian. Ya, benar. Luar biasa. Keren-keren sih, keren-keren. Mbak Abdur, setelah masuk ke industri kreatif dan segala macam, melepas baju guru tadi, main film, kemudian banyak tawaran-tawaran dan banyak rezeki datang tak terduga, jadi magnet bahkan. Apakah Mbak Abdur percaya bahwa itu adalah sebuah keberuntungan? Bagaimana Bang Abdur mendefine keberuntungan deh? Nah, kalau ini kita akan, ini dalam sih ini. Ya. Ini kita akan bicara tentang takdir. Yang saya diajarkan adalah takdir disebut takdir ketika itu sudah terjadi. Jadi selama itu belum terjadi kita nggak bisa tuh bilang itu takdir. Ya. Jadi tidak bisa kita itu sebagai manusia kemudian bangun pagi dan ngerasa kayak ya udah deh hari ini nggak usah kerja deh, kayaknya takdir saya miskin atau kayaknya takdir saya hari ini sial. Tidak bisa bicara seperti itu karena itu belum terjadi. Ketika kita sudah menjalani, kemudian ternyata memang hari itu kita kena tai burung misalkan, mungkin sial gitu dalam kacamatanya kita, ya sudah berarti memang hari itu takdirnya adalah kita kena tai burung. Tapi sekali lagi takdir itu bisa disebut takdir ketika sudah dijalani. Jadi kita tuh tidak pernah bisa mendahului takdir dengan angan-angan, kemampuan, pengetahuan kita yang terbatas ini. Jadi jangan pernah menghakimi sesuatu sebelum itu terjadi. Oleh karena itu kita harus positive thinking terus. Nah, positive thinking inilah positive thinking yang kita kumpulkan. Husnuzon yang kita kumpulkan terhadap takdir, terhadap apa yang akan terjadi pada kita inilah yang mungkin dia bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung. Itu yang saya pahami. Jadi karena keberuntungan tuh ya itu bagian dari takdir. Dia bisa dibilang beruntung atau tidak setelah itu terjadi kan. Dan kadang beruntung itu pun dia butuh waktu untuk kita tahu bahwa ternyata itu tuh beruntung loh saya. Contoh misalkan kayak takdir, misalkan saya hari ini taruhlah tadi di jalan saya tersendat sedikit karena ada hal-hal yang kemarin saya lewat nggak pernah kejadian loh di situ. Kok hari ini pas saya lewat jam segini kok ternyata kejadian ini dan akhirnya macet parah gitu. Mungkin saya butuh waktu 2-3 hari ke depan baru saya, atau mungkin sampai sore baru saya tahu kalau ternyata itu hal yang beruntung buat saya gitu. Karena kalau saya dikasih lancar ternyata di depannya lagi ada kecelakaan atau ada apa gitu. Jadi itu pentingnya kita husnuzon aja. Pokoknya berpikir yang positif, berpikir hal yang baik bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita ini dirancang, didesain
oleh yang maha kuasa, yang maha mengetahui segalanya gitu. Hmm. Jadi kalau kita pengetahuannya cuma segini, Allah Subhanahu Wa Taala itu pengetahuannya itu luar biasa, tidak terbatas gitu. Dan beliau, bukan beliau, Allah itu zat yang mendesain, membuat skenario hidup kita gitu. Kalau taruhlah orang tua yang desain hidup kita aja sering mengatakan bahwa saya lebih tahu dari kamu gitu. Iya. Percaya aja. Dan kita mendapati bahwa apa yang direncanakan orang tua itu ternyata baik untuk kita. Iya. Walaupun jawabannya nggak pada waktu itu, Iya. mungkin butuh waktu. Betul. Nah, orang tua yang sama-sama terbatasnya dengan kita aja bisa bilang kalau saya lebih tahu dari kamu dan saya tahu jalan hidup kamu lebih baik kalau begini. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang pengetahuannya tidak terbatas. Itulah kenapa kita butuh untuk selalu husnuzon, selalu berpikir positif tentang apa-apa yang belum terjadi pada kita. Positif aja. Kayak hari ini saya ditakdirkan untuk datang ke Suara Berkelas. Ini tentu baik buat saya. Karena ini direncanakan 10.000, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan gitu. Bahwa saya hari ini ke Suara Berkelas itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfudz. Jadi itulah kemudian yang membuat hati ini, diri ini jauh lebih ringan dalam menjalani hidup. Karena kita yakin bahwa yang menulis hidup kita ini adalah zat yang maha mengetahui gitu. Yang tidak mungkin menyia-nyiakan segala ciptaannya, yang tidak mungkin membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal gitu. Iya kan? Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti kasih kita yang terbaik. Kalau yang desain hidup kita ini presiden, yang desain hidup kita ini ketua MPR, atau yang desain hidup kita ini kepala PBB, ketua PBB gitu ya, wajar kita suuzon gitu, wajar, itu wajar. Mereka tuh makhluk gitu. Ada kepentingan-kepentingan ya. Tempatnya salah, iya. Banyak banget kepentingan, banyak banget bisa digoyang gitu. Wajar kita suuzon. Jadi kalau ada program pemerintah kita suuzon, itu wajar, itu wajar sebenarnya menurut saya. Benar. Karena itu makhluk gitu yang bikin. Nah, tapi kalau dengan hidup kita harus husnuzon, harus berpikir positif. Karena yang bikin hidup kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu sih. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Abang tadi, apakah ini bagian dari keberuntungan dan segala macam? Menurut saya, hidup kita sampai saat ini adalah kumpulan dari husnuzon kita. Kumpulan dari pikiran-pikiran positif kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dibarengi dengan doa-doa dari orang tua, doa-doa dari orang yang kita sayangi, doa-doa dari kita sendiri gitu. Itu yang membuat kita sampai kita ada di meja ini sekarang ini. Wow. Itu sih Bang. Itu bagus banget Bang. Itu relate sekali sama apa yang aku bayangkan itu, bahwa ada salah satu cerita menarik ketika aku ngobrol sama Mas Henry Piring, pernah ke Suara Berkelas. Dia bilang ada cerita dulu di Kekaisaran Cina, let's say ya. Oke. Yang dimana ada salah satu petani yang kudanya hilang. Kudanya hilang, entah kemana, 1, 2, 3 hari kemudian ada tetangga pada datang kayak, mungkin kamu sial sekali gitu. Tiba-tiba besoknya kuda datang dengan 10 ekor kuda lain. Diajak teman-temannya. Iya, ini kesialan versi mereka, tapi bisa jadi ini keberuntungan. Tapi bapak itu nggak langsung senang gitu. Bisa jadi ini kesialan. 10 kuda tadi ternyata dinaiki sama anak-anaknya pada jatuh, pada patah pinggang gitu. Kesialan atau keberuntungan? Belum tahu katanya. Tiba-tiba besoknya datang para kekaisaran ke tempat itu, katanya mengumumkan bahwa setiap pemuda itu harus ikut perang. Orang-orang sedih dong, anak-anaknya ikut perang itu. Kesialan atau keberuntungan? Kesimpulan yaitu, kadang kayak Abu bilang tadi, siapa tahu yang kamu anggap kesialan hari ini, seminggu kemudian, sebulan kemudian kamu anggap itu keberuntungan gitu. Jangan pernah ngejudge apapun yang kamu alami hari ini. Gitu. Jangan cepat ambil kesimpulan itu. Gitu. Itu bagus sekali. Betul. Dan jadi, aku juga kuncinya pokoknya husnuzon aja. Husnuzon. Dan aku juga percaya Bang, kalau keberuntungan itu harus dijemput. Let's say Abang itu nggak merantau ke Malang, Abang itu nggak menjemput keberuntungan dengan datang open mic pertama gitu. Maka keberuntungan yang Abang alami hari ini itu bisa jadi nggak ada. Tapi karena Abang udah berani menjemput bola,
Keberuntungan itu justru menghampiri. Baik tadi kita tuh langsung berpikir bahwa oke, ini takdirnya aku harus jadi guru seperti abang tadi gitu kan. Tidak ada keberuntungan untuk menggali kesempatan baru. Itu yang aku percaya di keberuntungan sih. Ya, jadi bergerak. Intinya kita itu diperintahkan untuk bergerak, untuk melalang buana ke segala penjuru dunia ini. Ya. Jadi keluarlah, jalanlah untuk menemukan kebesaran Tuhanmu gitu. Jadi memang kita tuh disuruh bergerak, apalagi kita laki-laki ya, kita kepala keluarga dan segala macam. Keluar menyambung silaturahmi untuk melancarkan rizki, keluar untuk melihat peluang apa dan segala macam. Pokoknya intinya menurut saya, teman-teman kalau merasa tidak punya pekerjaan ya, atau kayak merasa buntu aja ya, saran saya keluar aja dulu dari rumah, keluar dari tempat tinggal itu, keluar, pokoknya mandi, pakai pakaian, keluar dari situ. Jangan di rumah aja, bengong aja di teras, bikin kopi terus ngayal. Iya, overthinking gitu ya. Itu justru nggak akan bikin kita kemana-mana gitu. Jangan bikin kita kemana-mana. Keluar kemana bang? Keluar aja dulu. Udah, bawa motor kayak, kalau nggak punya motor, nggak punya kendaraan, naik aja itu Transjakarta kayak keliling, turun di Monas kayak apa kayak jalan aja. Yang penting biar otak itu refresh. Kita lihat hal-hal di luar, apa ya? Oh, dunia tuh lagi terjadi apa ya? Iya. Oh, di sini ternyata di Monas tuh ada begini, ini ada begini. Keluar aja dulu. Mengunjungi teman, mengunjungi saudara, segala macam. Itu tuh membuka pintu rezeki. Saya berani bilang begitu karena itu berkali-kali terjadi di saya gitu. Saya kalau udah buntu dalam menulis materi, buntu dalam hal pekerjaan atau apa gitu, saya keluar aja gitu. Gak tahu mau kemana, yang penting keluar aja. Kadang baru di jalan baru saya tanya teman, lagi pada di mana nih, gini-gini, oh di sini. Saya nongkrong ya, ikut ya gitu. Sana nongkrong, ternyata dari hasil nongkrong itu ternyata diajak syuting. Dari nongkrong itu ternyata diajak podcast, diajak stand up gitu, apa segala macam. Jadi keluar aja dulu dari kediaman kita gitu. Jangan di situ aja kemudian ngerasa kayaknya saya gak punya kerjaan nih. Ya ente gak mau keluar sih gimana gitu. Wow, itu poin menarik sekali ya. Karena tadi kita bahas tentang husnuzon. Berarti kalau kita terus berpikir negatif, itu kayak kita bangun batu bata nih. Gak sadar udah jadi rumah. Nah rumah itu pikirannya semakin negatif gitu. Rumah itu bikin kita terbelenggu ya. Iya. Akhirnya kita gak bisa lagi hancurin rumah itu karena kita terus negatif. Iya. Sesekali ambil batu bata itu, tarik jadi husnuzon, nggak kebangun tuh rumah negatifnya itu ya. Saya pernah dulu zaman Twitter ya, ada orang nih. Jadi pada waktu itu saya waktu itu nunggu bola. Oke. Saya waktu itu nunggu bola Liga Italia kan subuh kan. Jadi saya lagi nunggu bola, main Twitter lah. Waktu itu namanya masih Twitter. Ada orang jam 2 dini hari nge-tweet mengeluh hidupnya, mengeluh kayak, aduh hidup saya gini banget, ini nggak bisa tidur, overthinking gitu. Terus saya tuh berpikir kayak, ini nge-tweet di bawah selimut di dalam kamar, ada internet, santai loh gitu. Kenapa dia ngerasa hidupnya gak beruntung? Jadi pada waktu itu saya balas ke dia kayak, kalau kamu ngerasa dirimu gak beruntung, saat ini juga kamu keluar rumah ke pasar, banyak orang udah aktivitas ini. Jam segini ngangkat sayur, ngangkat kol, ngangkat wortel, ngangkat karung-karung bawang. Itu udah rame banget itu di pasar. Kalau kamu ngerasa hidupmu gitu-gitu aja ya. Di saat kamu bilang kamu susah tidur ini, di luar sana ada orang lagi ngangkat karung-karung bawang itu. Jadi maksud saya, kadang kita itu, kadang husnuzon kita itu sulit untuk muncul karena POV kita sempit. Iya benar, setuju sekali. Ya, jadi kenapa kita ngerasa kayak kita hidupnya sial mulu,
kayaknya Allah tuh nggak adil sama kita dan segala macam, karena POV kita terlalu sempit. Ketika kita melihat dari berbagai macam POV, dari contoh si cerita-cerita kaisar tadi dari negeri Cina tadi, kalau dari berbagai macam POV kita bisa lihat, kita akan muncul positif-positifnya itu akan muncul. Dan itulah yang kemudian dalam tanda kutip ya mudah untuk dimunculkan sama stand up comedian, karena stand up comedian itu sering sekali dilatih untuk melihat sesuatu dari berbagai macam POV gitu. Nulis materi melihat dari berbagai macam POV. Ya. Itulah kemudian kalau kita menjadi stand up comedian, harusnya kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Karena kita terbiasa untuk melihat dari berbagai macam POV. Ya. Jadi kalau ada stand up comedian kemudian mengeluh aja hidupnya, ini bukan di masalah di stand up ya. Kalau di dalam dunia stand upnya mengeluh dari segala macam, itu part of materi gitu. Bagian dari dia bikin persona. Tapi kalau di kehidupan sejatinya, di kehidupan sebenarnya kerjaannya ngeluh terus, berarti dia nulis materinya agak kurang banyak dari kurang banyak POV yang dia pakai. Karena kalau POV-nya banyak harusnya dia jadi lebih gampang bersyukur gitu. Dan merantau juga membuka perspektif baru ya. Iya, itu part of keluar tadi itu, Bang. Iya, iya. Ya skala kecilnya kita keluar ke warkop, ketemu teman dan segala macam. Dalam skala besarnya ya keluar sampai hijrah ke pindah kota dan segala macam gitu. Aku mau balik lebih jauh lagi berarti tentang merantau ini, karena tadi kan kita berangkat dari cerita Malangnya ke Jakarta gitu, tapi kita tarik balik Malang ke kota sebelumnya, which is NTT kan. Ya. Dan lebih spesifik lagi, abang ada nama kampungnya Lamakera gitu. Lamakera, betul. Aku biasanya sangat suka ngebahas tentang kampung, karena terutama karena kita sama-sama anak daerah tuh, perspektif anak daerah masuk ke kota tuh lucu-lucu banget gitu. Ya, apa yang menarik tentang Lamakera? Lamakera itu dia desa nelayan. Dia berada di ujung timur dari Pulau Solor. Pulau Solor itu ada di teritorialnya Flores Timur. Agak ribet ya. Pokoknya gini. Jadi NTT, di NTT itu ada salah satu kabupaten namanya Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur itu ibu kotanya Larantuka. Larantuka, Nah, Larantuka itu mungkin orang sering dengar. Jadi kalau orang bingung Larantuka itu di mana? Larantuka itu ujung timurnya Pulau Flores. Kalau ujung baratnya teman-teman pasti tahu, Labuhan Bajo. Labuhan Bajo ya. Nah, Labuhan Bajo itu ujung barat, ujung timurnya Flores Timur, Larantuka. Nah, di Kabupaten Flores Timur ini dia ada beberapa pulau. Ada Pulau Flores, ujungnya itu ada juga Pulau Lembata. Dulunya ya, Lembata itu masuk di Flores Timur, sekarang dia udah memisahkan diri jadi kabupaten sendiri. Ada Pulau Adonara, ada Pulau Solor. Nah, di Pulau Solor ini ada banyak desa di situ. Kecamatannya tuh Kecamatan Solor Timur, Solor Barat. Pokoknya kecamatan mungkin 3 atau 4 gitu ya. Berarti pulau ya, pulau kecil ya? Iya, pulau kecil. Ada mungkin 4 atau 5 kecamatan di situ. Di salah satu kecamatannya ada Kecamatan Solor Timur. Nah, itu ada desa namanya Lamakera. Ada kampung Lamakera. Jadi itulah asal usul saya dari situ. Bapak saya asli dari situ, ibu saya asli dari situ. Kakek nenek saya sampai ke atas semuanya dari situ. Dari Lamakera. Jadi saya itu dari kecil saya dididik di dalam keluarga Lamakera yang begitu bangganya dengan Lamakera. Yang pada waktu itu saya sebenarnya kan sudah di kota ya, sudah di Kupang. Saya lahir besar sudah di Kupang, sudah di ibu kota provinsinya NTT gitu. Sudah jauh dari Lamakera gitu. Tapi budaya Lamakera atau kebanggaan tentang Lamakera itu begitu kental di dalam keluarga saya gitu. Yang banggalah jadi orang Lamakera, Padahal kalau mau dilihat Lamakera ini kayak desa nelayan aja gitu. Desa nelayan. Dulunya suka tangkap paus, cuman sekarang udah enggak gitu karena udah dilarang. Desa ini desa Muslim. Di tengah Flores Timur yang didominasi oleh Katolik ya. Apalagi Larantuka itu kan kerajaan Katolik tertua di Indonesia gitu. That's why tadi aku nggak asing banget sama Larantuka. Betul. Ya. Kalau pasca sama Nasantanya itu ramai sekali Larantuka itu. Nah, di tengah itu ada desa Muslim satu ini Lamakera namanya. Jadi
kebanggaan itu tuh digaungkan terus dari saya kecil sampai saya besar gitu. Jadi saya tumbuh dan begitu bangga dengan saya dengan Lamakera. Walaupun di NTT tuh ya di Flores Timur tuh orang kadang suka diejek, orang Lamakera tuh logatnya tuh lucu gitu. Orang-orangnya itu lucu dan segala macam gitu. Suka diejek-ejek gitu lah ya. Tapi saya tetap tidak punya rasa malu dengan itu. Kayak bangga banget saya dengan Lamakera itu. Nah kemudian itulah yang menjadikan saya sampai saat ini itu ketika ditanya orang mana, ya saya akan bilang saya orang Lamakera gitu. Walaupun lahir besar tidak di situ. Tapi paling tidak libur sekolah kan saya pulang Lamakera, diajak Lamakera dan segala macam. Karena itu yang digaungkan terus di keluarga saya. Karena kalau saya juga bilang, Abdul orang mana? Orang Kupang. Bukan orang Kupang juga gitu. Saya di Kupang pendatang juga. Pendatang ya, benar-benar. Kalau mau dibilang orang Larantuka, bukan orang Larantuka juga saya gitu. Di Larantuka pendatang juga gitu. Yang benar-benar menjadi asli saya ya tetap Lamakera gitu. Jadi kalau ditanya orang mana, orang Lamakera gitu. Ya, apa satu tradisi yang Bang Abdul banggakan dari Lamakera gitu? Bisa jadi belief atau habit dari orang Lamakera sendiri. Ini yang saya banggakan dengan Lamakera adalah saya tidak tahu bagaimana terwujudnya ya, bagaimana ini menjadi sebuah nilai yang dipegang di setiap keluarga di Lamakera. Tapi yang saya banggakan dari Lamakera itu adalah begitu pedulinya setiap keluarga terhadap pendidikan. Jadi Lamakera itu, keluarga di Lamakera itu emang mau sesusah apapun, dia akan berusaha untuk anaknya sekolah gitu. Dia akan usahakan itu. Mau hidup makannya tuh makan batu sekalipun, anak gimana pun harus sekolah. Dan itu saya rasakan di hampir seluruh keluarga Lamakera, turun-temurun yang saya rasakan seperti itu. Bahkan Lamakera itu pada waktu zaman dulu, zaman sekolah masih susah, Lamakera tuh kayak, boleh dicek lah ya, Lamakera itu kayak Jogjanya Flores. Kota pelajar gitu ya? Yes. Jadi orang dari berbagai macam daerah itu datang ke Lamakera untuk sekolah di Lamakera. Karena Lamakera itu dulu punya SD. Mereka punya mungkin bukan SD, MIS lah. MIS ya, tahu. MIS-nya Madrasah ada, Al-Bidayah ya. MTS-nya ada, bahkan sekolah keguruannya ada gitu. Kan dulu tuh kan ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, setara SMA. Tapi lulus bisa jadi guru. Nah itu di Lamakera ada itu. Mungkin ya pada waktu itu di Kupang, mungkin ya yang ada di Kupang, Lamakera gitu. SPG itu pada waktu itu. Jadi orang itu dari desa lain, dari kabupaten lain, itu kayak sekolah di mana? Sekolah ke Lamakera gitu. Saking orang-orang zaman dulu di Lamakera itu, raja-raja zaman dulu itu begitu antusiasnya sama, begitu pedulinya terhadap pendidikan. Sampai Lamakera itu seperti itu. Sampai kemudian akhirnya terbentuk pemerataan pendidikan, kemudian di setiap kabupaten sudah mulai berdiri sekolah dan segala macam. Akhirnya kemudian tidak perlu lagi ke Lamakera. Tapi sampai sekarang Lamakera itu dari TK ada sampai SMA gitu. SMA-nya itu ada SMA, ada MAN gitu. Di Lamakera. Ada SMA, ada SMK, ada MAN. Bayangkan satu desa, tapi selengkap itu. Lengkap gitu. itu ya, keren. Selengkap itu. Jadi kalau ditanya apa yang saya banggakan dari Lamakera, saya bangga sekali dengan nilai-nilai yang ditanamkan tentang pendidikan di Lamakera itu. Makanya banyak banget orang Lamakera itu jadi guru. Banyak banget orang Lamakera itu emang, ya kami desa nelayan, tapi nelayan itu generasi-generasi awal gitu. Banyak dari nelayan-nelayan itu kemudian menghasilkan anak-anaknya itu yang kemudian sekolah dan menjadi guru gitu. Termasuk ayah dan ibu saya gitu. Di zaman kakek nenek saya masih nelayan, tapi di ayah ibu saya udah jadi guru. Saking bangganya sama Lamakera sampai bikin stand up tour ya. Iya, betul. Anak Lamakera gitu. Anak ya. Lamakera. Jadi kayak
misi khususnya itu saya pengen kasih tahu ke teman-teman anak-anak Lama Kera dimanapun berada. Jangan pernah, yes, kita tahu kita Lama Kera tuh mungkin diejek, masalah logat lah, masalah desa kita yang gersang lah, apa segala macam. Tapi bangga aja sama Lama Kera itu. Dimanapun berada, jangan pernah rendah hati. Bukan rendah hati, rendah diri. Jangan pernah menjadi rendah diri menjadi orang Lama Kera. Banggalah menjadi orang Lama Kera karena raja-raja kita dulu, tetua-tetua kita, nenek moyang kita dulu itu memang mengajarkan itu pada kita untuk kita tangguh, untuk kita percaya diri, untuk kita bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Itu kenapa saya bikin Anak Lama Kera itu. Jadi pengen bicara soal itu, pengen bicara tentang bagaimana sebuah desa Muslim di pesisir Flores Timur yang notabene itu adalah dulunya kerajaan Katolik gitu. Bagaimana kehidupan umat beragama di sana gitu. Kemudian bagaimana perburuan pausnya, bagaimana anak-anak Lama Kera itu kemudian menjemput mimpinya, sampai kemudian merantau. Ada yang ke Jogja, banyak banget ke Jogja, banyak banget ke Makassar, ada juga yang ke Malang, ada juga yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, berbagai macam daerah di Indonesia, pokoknya yang bisa mereka gapai untuk sampai kuliah dan segala macam. Jadi sampai kemudian di kehidupannya saya, sampai kemudian saya di Depok sekarang ini, kemudian sampai ke Jakarta ini. Jadi semua itulah saya rangkum di perjalanan hidup di Anak Lama Kera. Jadi Anak Lama Kera ini akan menjadi spesial pertama yang akan sangat personal, Bang. Oh, oke. Ini spesial sangat personal. Dari yang pertama kali Rewrite, kemudian Pahlawan Perlu Tanda Jasa, kemudian Black Camping, kemudian Kontras. 4 show saya ini, 4 spesial saya ini saya bicara hal-hal di luar saya nih. Ya, keresahan di luar ya. Iya, 4 ini. Anak Lama Kera akan sangat bicara Abdur. Penonton yang akan keluar dari show Lama Kera ini, show Anak Lama Kera ini akan tahu kayak, oh Abdur itu yang kita tonton selama ini, itu ternyata orangnya begini ya. Ternyata dia tuh begini gitu. Akan saya buka gitu. Hal-hal yang mungkin saya selama ini merasa kayak mungkin tidak penting untuk dibicarakan. Mungkin saya ngerasa kayak, buat apa sih orang tahu soal ini gitu. Kenapa di saat sekarang itu saya merasa perlu untuk diceritakan. Saya ngerasa kayak, kan orang ikutin saya udah di 4 show nih. Saya merasa tidak adil kalau orang mengikuti saya sampai di show ke-5, show ke-6, tapi dia tidak tahu Abdur itu siapa gitu. Makanya kemudian saya bikin ini show menjadi show yang sangat personal buat saya, dan juga insya Allah buat penonton, buat teman-teman yang memutuskan untuk nonton Anak Lama Kera gitu. Itu menurut saya di show ke-5 menurut saya pas lah, momennya pas gitu. Orang sudah mengikuti saya di 4 show sebelumnya, baru di show ke-5 saya kasih tahu tuh, ini loh gini. Karena saya lihat kayak buat tipe orang yang tidak pede seperti saya rasa pas. Bang Panji juga gitu. Bang Panji itu bahkan dari awal Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka dalam Bercanda, itu dia tidak pernah ngomong personal dirinya. Personal dirinya itu baru di waktu menurut saya di Pragiwaksono. Itu kalau dihitung itu show ke-5 apa ke-6 dia juga gitu. Saya merasa begitu. Jadi ada stand up comedian yang sangat nyaman membicarakan dirinya dia di awal-awal gitu. Nah, saya tipikal orang yang tidak nyaman. Jadi di show ke-5 ini baru saya merasa kayak saya sudah harus untuk bicara hal-hal personal di show yang sekarang itu. Bahkan kalau ditarik balik cerita perjalanan di awal tadi kan, openingnya itu membuka si Abdur Anak Timur ini gitu. Betul. Tapi enggak 100% pastinya. Ini kayak rangkuman-rangkuman pengalaman-pengalaman, terus belief hidup yang dirangkum detail di Anak Lama Kera ini ya. Betul. Berapa kota tadi? 10 kota. 10 kota dan pasti dari Jakarta. Iya, 10 kota start mulai dari September itu di kota Surabaya. Dan teman-teman cek aja tanggal-tanggal pastinya. Pokoknya dari Surabaya, ada Yogyakarta, ada Semarang, ada Bandung, ada Bogor, kemudian ada
Balikpapan, ada Banjarmasin, ada Pontianak, ada Makassar, dan kemudian yang terakhir ada Jakarta. Kota terdekat ke Flores yang mana? Kota terdekat ke Flores ya ada Makassar dan ada juga Surabaya. Sebenarnya kemudian banyak orang yang bilang kayak, Abru bikin anak Lamakera kok tidak di tidak di Lamakera atau tidak di Kupang paling tidak ya. Di NTT, masa NTT nggak ada sama sekali? Atau masa Kota Timur nggak ada sama sekali? Bahkan saya tidak ada kota Sumateranya sama sekali bahkan juga. Oh iya, aku baru nggak ada Sumatera. Betul, Iya, betul. iya, iya. Jadi sebenarnya begini, teman-teman sekalian, ini saya itu sebenarnya pengen banget. Saya itu punya mimpi, spesial saya itu di 38 provinsi yang ada. Saya pengen banget keliling, setiap provinsi ada gitu, pengen banget. Nah, masalahnya adalah sampai saat ini tour stand up itu masih kita memprovide diri kita sendiri. Ya, ya, oke, aku paham. Kita tuh belum di tahap tour stand up tuh, atau mungkin kami itu belum di tahapnya Raditya Dika atau mungkin Panji Pragiwaksono mungkin. Panji Pragiwaksono juga kadang-kadang masih sulit juga gitu. Jadi kami itu belum di tahap yang ada sponsor yang mau memprovide itu. Kalau ada sponsor aja gitu, saya mau banget gitu keliling 38 provinsi mah stand up gitu. Harusnya ada yang dengar sini. Iya, cuman memang sponsor itu kami itu belum seseksi musik gitu. Oh, oke. Dan event musik itu kan orangnya lebih banyak. Ya. Penonton yang datang bisa lebih banyak dan gratis kan. Kadang bisa gratis Bisa gitu gratis kalau juga, sponsor. Kami itu belum bisa seperti itu. Ya tetap penonton tuh harus disaring gitu yang datang dan tidak bisa seramai musik juga. Lalu kemudian kalau kami tidak pakai sponsor, akomodasi dan transportasi untuk ke Indonesia Timur itu banyak cukup gede. Paham. Ke Sumatera juga cukup Ya, gede. paham. Yang mana kalau kita jual tiket, kita nggak bisa jual tiket. Kayak misalnya saya bikin di Kupang, nggak mungkin saya jual tiketnya sama seperti di kota lain gitu. Ya, Karena saya tahu daya belinya seperti apa di NTT gitu. Tapi kalau kita jual tiket tidak seperti di kota lain, lebih murah, ya nggak nutup produksinya ya. gitu. Paham. Transportnya nggak nutup. Itulah kenapa Ya. sampai saat ini kita belum bisa mencapai kota-kota di Indonesia Timur gitu. Pengen banget, tapi biayanya gede banget. Ya, Kecuali pemerintah kita ini bisa suatu saat bikin harga pesawat itu murah banget gitu. Iya, itu masuk akal. Tadi aku langsung nebak ke sana, termasuk karena aku dari Aceh ya, kayak mungkin banyak orang-orang yang Betul. mau bikin event di Aceh itu kepikirannya harga tiket. Aku aja pulang Harga kampung, tiket Aceh tuh mahal sekali. mahal banget ya. Mahal Ya. sekali. Bahkan beberapa teman itu malah bikin spesialnya itu bahkan di Singapura sama Malaysia ketimbang ke Aceh atau Medan. Iya. Mereka malah bikin di Malaysia atau di Singapura karena lebih murah gitu. Dari secara akomodasi transportasinya. Iya. Wah, pertimbangan baru ya, bagi teman-teman. Betul. Kita ini negara yang besar sekali. Tapi ya konsekuensinya itu kemudian kita tidak dipermudah gitu. Iya. Harusnya kita sebagai satu bangsa, satu tanah air ini dipermudah untuk bersilaturahmi kan. Iya. Anak-anak bangsa ini harusnya dipermudah untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi dan berkarya. Iya, Aceh mau ke Papua itu harusnya gampang. Manado mau ke NTT harusnya gampang. Harusnya dipermudah semuanya gitu. Itu, Bang. Dan kayaknya waktu ini tayang, Ya. itu tiket early bird kami udah habis. Tiket early bird itu kami buka mulai dari 6 April sampai 10 Mei. Iya. Kalau ternyata sudah Habisnya, selesai, sekarang kita masuk di pre-sale. Oh, Pre-sale itu oke. 11 Mei sampai 28 Juni. 11 Mei sampai 28 Juni. Nah ini teman-teman bisa dapatkan 9 kota selain Jakarta, itu semuanya harganya di 185.000 rupiah. Sorry Wan, tadi aku expect bisa 300-400 ribuan. Enggak, masih di pre-sale. Di pre-sale Masih di harga pre-sale. Jadi harga early bird tuh malah kemarin 135.000. Yang early bird. Nah, pre-sale ini 185.000 sebelum nanti kita masuk ke tiket normal. Ya. Jadi dari tanggal 11 Mei sampai 28 Juni teman-teman bisa dapatkan di 9 kota selain kota Jakarta itu harganya 185.000 rupiah. Jadi kenapa kami bikin begini biar teman-teman bisa dapat kesempatan untuk dapat tiket yang murah gitu. Paham. Bisa dapat tiket yang murah. Kemarin yang early bird di beberapa kota sold out gitu.
Itu harganya 135.000, kemudian sekarang 185.000. Nanti yang di Jakartanya itu sama juga, dia di tanggal 11 Mei sampai 28 Juni juga dibuka pre-sale-nya. Tapi kalau Jakarta itu ada kategori tiket. Ada diamond, ada platinum, ada gitu-gitu. Yeah. Karena tempatnya Casablanca Hall itu gede banget. Ya. Jadi kita pakai kategori bangku gitu, kategori tiket. Dan Jadi daya biar- belinya tinggi juga sih Jakarta. Iya, jadi biar orang bisa dapat yang mau yang di depan, yang diamond, yang platinum atau yang gold dan segala macam itu, silver dan segala macam. Itu teman-teman harganya bermacam-macam sesuai dengan tempat duduknya. Teman-teman bisa lihat juga di Instagram saya di abdurarsyad.com atau di Comika Event gitu. Ya. Semua tiket ini teman-teman bisa beli di abdurarsyad.com. Hmm. Di abdurarsyad.com, di situ nanti akan ada pilihannya. Teman-teman langsung beli aja di situ. Jadi itu dia tiket pre-sale untuk 10 kota, 9 kota dan 1 kota Jakarta. Gitu sih Bang. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget ya? Nah, bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di workbook berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. Bang Abdur, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Wes, terima kasih banyak kalau teman-teman ada yang udah mau bertanya. Pertanyaan pertama dari Yuda Afriansyah _17. Apa definisi sukses dan gagal versi Bang Abdur Arsyad? Definisi sukses dan gagal menurut saya, menurut keyakinan saya, teman-teman, sukses di dunia ini itu adalah ketika kita bisa hidup dengan pikiran positive thinking dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sukses sudah kita. Sukses itu kita mau ditaruh dimanapun hidup ini yang dari kacamata manusia susah, di hati kita akan terus santai aja. Di hati kita tuh akan terus lapang aja yang kita rasakan. Itulah kenapa kemudian menurut saya adilnya Allah tuh di situ tuh. Kebahagiaan itu, kesuksesan itu tidak ditaruh di jabatan, tidak ditaruh di banyaknya uang, tidak ditaruh di bagusnya rumah atau cantiknya pasangan atau gantengnya pasangan, tidak ditaruh di situ. Tapi kesuksesan, kebahagiaan kita di dunia itu ditaruh di hati kita masing-masing. Selama kita mau bersyukur, selalu berasa syukur, selalu merasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Insya Allah hidup kita itu mau ditaruh dimanapun, kita akan merasa sukses dan merasa bahagia. Itu yang saya definisi saya tentang sukses. Ya gagal berarti kebalikannya itu. Gagal itu adalah ketika hidup susah banget hati kita untuk diajak syukur dan kita selalu negative thinking terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Nah itu mau dimanapun kita ditaruh, mau di atas tumpukan triliunan uang pun kita tidur, hidup tetap nggak enak gitu. Iya sih. Hidup tetap nggak enak. Penuh dengan kecemasan ya. Iya. Jadi selama hidup hati kita itu yang kita cari hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, positive thinking kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup mau dimanapun, mau di penjara, mau disiksa, mau di apapun, hidup akan santai aja gitu rasanya. Lapang. Berserah diri ya. Iya betul, berserah diri. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari NFLTTN NMH. Ini sekarang kon sih biasanya. Keren namanya. Gimana caranya bergaul di fase muda agar punya banyak relasi yang berkelas? Teman berkelas. Sebenarnya teman-teman, tidak bisa kita tentukan sebenarnya. Karena begini, waktu saya zaman muda ya. Ya. Waktu saya zaman muda,
saya berteman dengan siapa aja gitu. Tapi kan pada waktu itu teman-teman kita ya kayak kita juga kan. Kita tidak pernah tahu dia ini nanti jadi apa gitu. Wah, itu bagus tuh. Kalau dalam tanda kutip berkelasnya itu baru kita bisa lihat sekarang. Ya saya cukup bangga ya, teman saya itu ada yang mendampingi Pak SBY sampai sekarang. Jadi pas pampresnya, komandannya lah, tinggi lah. Ada teman saya jadi kepala sekolah. Ada teman saya udah jadi dekan, ada teman saya udah jadi wakil rektor, ada teman saya bahkan udah di kementerian gitu. Banyak juga yang jadi dokter. Jadi maksud saya, pada waktu saya berteman dengan mereka dulu, saya tidak melihat kalau mereka ini akan jadi seseorang yang berkelas di suatu saat nanti gitu. Berkelas dalam tanda kutip dalam hal pekerjaan ya. Tidak melihat itu, saya berteman saja gitu. Tapi kemudian apakah mereka berkelas pada masanya? Iya. Berkelas dalam tanda kutip, misalkan berkelas dalam cara mereka bergaul, pola pikirnya. Itu saya suka. Jadi kita itu biasanya kan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi ya. Yang sefrekuensi. Jadi menurut saya sebelum kita mencari teman berkelas, bikin diri kita berkelas dulu. Nanti kita akan ditemukan dengan orang-orang yang berkelas juga pada masa itu. Jadi bukan berarti dia anak orang kaya, bukan berarti dia itu anak Kapolda, bukan yang seperti itu. Tapi dia miskin, dia susah, tapi kita tahu dia punya kelas gitu. Aku tadi dapat insight menarik banget bahwa kadang orang itu langsung menilai seseorang berkelas dari apa yang dilihat sekarang gitu. Kita nggak pernah ngelihat orang dari apa yang diupayakan. Kayak teman abang dulu kan 5 atau 10 tahun lalu kita ngelihat dia berkelas karena dia mengupayakan mimpinya, dia mencari relasinya. Ini teman-teman yang tadi yang saya bilang yang jadi ini semuanya miskin ini. Semuanya miskin, semuanya susah. Tapi pada waktu dari SMA, dari SMP, saya tahu bahwa orang-orang ini punya pendirian, punya keyakinan yang luar biasa keren. Yang dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, dia yakin bahwa jalan hidupnya dia, apa yang dia lakukan akan membuahkan hasil gitu. Tetap berusaha, tetap belajar, tetap enggak menyerah pada keadaan. Jadi orang-orang, teman-teman seperti ini yang saya kenal dulu. Yang kemudian sekarang ada yang jadi news anchor-nya Kompas TV. Jadi itu semua teman-teman saya yang luar biasa gitu. Dan jangan pernah melihat dari skala besar atau kecilnya kan. Kayak misalnya tadi ada yang levelnya pas pampres gitu, ada juga yang kepala sekolah. Kadang orang menilai dalam tanda kutip luasnya, level daerah, level kampung. Even aku punya teman juga kayak abang bilang tadi itu emang sekdes gitu di kampung. Tapi aku bangga karena upayanya dia. Betul. Ini. Dan dia ngebantu orang lebih jelas lagi gitu, langsung ke rumah-rumah gitu. Iya. Jauh lebih. Bahkan saya waktu lihat teman saya yang jadi kepala sekolah dan segala macam, saya tuh ngerasa kayak ada rasa irinya gitu loh. Maksudnya irinya itu, saya mungkin kita bikin konten yang bagus deh. Kita ngobrol. Tapi kan jauh kita dengan penonton. Jauh kita untuk membuat orang menjadi baik, membuat kita berasa bermanfaat. Itu kita tuh kayak jauh. Nah teman saya yang kepala sekolah itu setiap hari bisa. Setiap hari panen pahala dia. Menghadapi guru-guru yang terlalu kreatif, menghadapi murid-murid nakal gitu. Iya. Setiap hari dia bisa berkebaikan gitu. Setiap hari dia bisa dicontoh gitu. Jadi kayak dekat banget dia dengan audiensnya. Iya. Nah kalau kita ini kan kayak jauh gitu. Nah jadi tidak bisa dilihat dari skala kecil atau besarnya, tapi lihat kebermanfaatannya itu. Jadi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana caranya kita menemukan teman-teman yang berkelas adalah menjadikan diri kita berkelas. Dan kita akan jadi magnet bagi teman-teman yang berkelas. Betul. Pertanyaan ketiga dari Arafat, tapi pertanyaan nggak sopan. Openingnya Bang Mamat. Oke. Emang agak mirip-mirip ya. Bang Mamat gitu. Tapi pertanyaan bagus. Aku ganti deh, jadi Bang Abdur ya. Bang Abdur, gimana cara aku tetap bisa berkarya jangka panjang ketika lingkungan aku malah terkesan tidak mendukung sama sekali? Kadang itu teman-teman, ini
Kalau pertanyaan spesifik lebih bagus sih. Jadi kita bisa bedah Ya. berkaryanya apa, Ya. yang tidak didukungnya itu apa. Ya. Tapi karena ini umum, Ya. ini yang saya bisa katakan ya teman-teman. Lingkungan yang dimaksud ini kalau ternyata itu ada lingkungan keluarga ya, apalagi kalau itu masuknya di orang tua, jangan pernah membenarkan apa petuah-petuahnya di luar sana yang kejar passionmu, yang ini untuk melawan orang tua. Karena kalau sekali kita nggak disupport sama orang tua, nggak diridoi jalan kita, susah pasti jalan kita tuh. Jalan kita itu pasti susah. Jadi menurut saya selama masih bisa dikompromikan ya. Contoh misalkan, kalau saya dulu tuh, kayak saya awal-awal stand up itu ibu saya nggak suka. Ya. Ibu saya nggak suka. Tapi ayah saya dukung. Ayah saya maksudnya bukan dukung banget, bukan juga, cuma lebih kayak ya udah nggak apa-apa kalau mau kamu mengembangkan diri ya silahkan gitu. Tapi ibu saya itu nggak setuju gitu. Lebih setuju kalau saya ya udah kuliah, abis itu jadi guru deh gitu. Nah, jalan tengahnya adalah saya ikuti kemauan ibu saya kuliah dengan benar, saya fokus, saya belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Pokoknya hal-hal yang masuk dengan kuliah itu prioritas utama saya gitu. Di luar itu, saya stand up sembunyi-sembunyi. Jadi saya tidak kasih tahu ibu saya gitu. Jadi biar tidak menyakiti hatinya. Tapi yang betul-betul yang prioritas utama kuliah saya kerjakan gitu. Sampai kemudian ibu saya itu ngelihat saya stand up itu pada saat saya sudah masuk TV. Baru ibu saya tahu kayak, oh selama ini dia ternyata stand up gitu. Nah jadi kalau bisa itu dijalani ya, misalkan tanpa meninggalkan prioritas kita, ya sudah jalani aja secara sembunyi-sembunyi. Biar tidak menyakiti hatinya keluarga gitu. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, menurut saya pentingkan keluargamu gitu. Kalau saya pentingkan keluarga, yakinlah bahwa udah itu jalan yang baik. Udah, hidup ini kalau kita sakit kita ini siapa yang melihat kita, ya keluarga kita itu. Jadi kalau memang itu tidak bisa diusahakan ya, sama sekali tidak bisa diusahakan, betul-betul tidak bisa sama sekali, ya sudah tinggalkan, pilihlah keluarga. Tapi kalau memang bisa diusahakan tanpa meninggalkan prioritas kita, ya udah jalani dua-duanya. Kenapa harus ditebruk-tebrukin gitu? Kadang-kadang tuh orang bertanya gini tuh, kadang-kadang itu bukan hal yang nabrak sebenarnya. Hal yang sebenarnya dua-duanya bisa dijalani, tapi dibikin susah dengan kayak, aduh saya harus pilih salah satu nih. Padahal nggak perlu, dijalani dua-duanya bisa padahal. Kayak saya pada waktu itu ternyata bisa. Ada juga teman-teman saya itu yang kayak orang tuanya itu minta dia untuk kerja. Udah nggak usah stand up lagi. Minta untuk kerja gitu, cari kerja gitu. Nah itu dia ngerasa itu adalah dua hal yang berseberangan. Padahal di kacamata saya enggak gitu. Itu dua hal yang bisa dijalani. Ya sudah, cari aja kerja. Turuti perintah orang tua untuk cari kerja. Stand up kan masih bisa. Iya ya. Stand up kan masih bisa, pulang kerja stand up itu bisa gitu. Stand up hari Sabtu dan di Jabodetabek apalagi ya, Senin sampai Minggu tuh ada aja yang stand up. Ada aja yang open mic gitu. Open mic di hari Sabtu, di hari Minggu bisa. Jadi itu bukan dua hal yang bertabrakan gitu. Jadi kadang-kadang kita mempersempit persoalan dengan menganggap itu bertabrakan, padahal enggak gitu. Tapi tadi menarik ya, karena aku pernah di fase kayak abang gitu loh. Waktu aku masih kuliah, itu aku nggak jujur sama orang tuaku kalau aku ngerjain project kayak bikin video segala macam gitu. Karena mamaku fokus untuk aku ambil jalur karir yang kayak jadi diploma juga gitu. Oke. Jadi 3 tahun aku bohong ternyata. Akhirnya di tahun keempat ketika uangnya ada, ketika mama aku tahu di teman-temannya, itu baru dia ya udah lulus aja gitu. Kadang bohong versi kita itu bohong biar mereka nggak beban kalau kita gagal gitu kan. Betul. Ya, biar tiba-tiba lebih kepada biar tidak menyakiti hati ibu kita gitu juga, kan. Iya. Jadi nggak apa deh itu. Iya. Itu Dan selama prioritas yang ada itu tidak kita tinggalkan. Jadi apa yang orang tua titahkan kepada kita tidak pernah kita tinggalkan. Nah di luar itu ya boleh lah.
Nyambi. Tapi nyambinya itu nyambi yang hal-hal positif ya. Ya. Bukan nyambinya itu nyambi mabok gitu, Iya, bukan. iya, iya. Iya. Itu mah nggak dapat ridhonya sama sekali gitu. Gitu sih. Ya, ya. Itu orang ketiga udah ya? Orang ketiga ya? Oh iya udah. Ya itu dia. Orang ketiga ya? Mudah-mudahan kedatangan saya di sini bisa dianggap suara berkelas juga gitu. Berkelas sih. Mudah-mudahan teman-teman. Tapi ya itulah, mudah-mudahan kita tujuan hidup kita ini kan biar kita jadi bermanfaat aja sama orang. Iya, Ketika kita mati kita dikenangnya itu baik. Iya. Ada Wow, hal-hal lagi. yang kita tinggalkan buat orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bikin hari ini di suara berkelas ini bisa memberikan hal-hal baik buat orang-orang di luar sana. Oh, jujur aku nyaman banget ngobrol sama Bang Abdur gitu. Terima kasih banyak. Bang Bilal. Sebelum kita tutup ya. Siap. The worst advice yang pernah Abdur terima. Ini yang menurut saya nih ya. Ini the worst advice yang saya terima. Yang kemudian saya menyadari kayak harusnya saya nggak pernah dengar advice ini. Advice bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Itu advice, menurut saya advice nggak bagus itu. Laki-laki itu manusia juga, mau nangis aja gitu. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang paling tangguh, yang iblis lihat aja iblis lari. Yeah. Tiap malam nangis loh, tiap malam nangis. Jadi advice dari laki-laki tidak boleh menangis itu, yang saya rasakan bahwa mematikan hati gitu. Yang akhirnya kemudian dalam fase hidup saya itu ada yang rasanya kayak Tuhan sentuh saya di situ, Allah sentuh saya di situ. Tapi saya kayak sombong banget gak mau nangis gitu. Kayak angkuh banget saya itu, kayak kenapa gak nangis gitu. Sampai kemudian betul-betul di fase yang jatuh sejatuh-jatuhnya barulah saya ngakui kayak oh iya ya, dari situ nangis. Dan ketika kemudian saya baca Sirah Nabawiyah, baca kisah-kisah para sahabat, di situ baru saya tahu bahwa ternyata salah loh, laki-laki tidak boleh nangis itu salah gitu. Para sahabat yang tangguh-tangguh itu nangis mulu gitu. Nangis mulu karena bagaimana merasa syukur dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya kita dilarang nangis itu efeknya akan mematikan hati dan itu akan membuat kita jadi efeknya akan jadi susah bersyukur, akan jadi susah melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan segala macam gitu. Dan ketika kita susah disentuh dengan hal-hal kayak gitu, hati kita jadi keras, kurang lembut. Iya, itu dia. Hatinya jadi kurang lembut. Jadi menurut saya laki-laki itu boleh nangis. Boleh banget. Laki-laki yang nangis itu bukan berarti dia cengeng, bukan berarti dia itu tidak manly gitu, enggak gitu. Ya. Laki-laki itu emang ada fasenya juga dia nangis gitu. Jadi enggak masalah laki-laki nangis. Jadi menurut saya itu dia word advice dari lingkungan saya yang saya dapatkan dari saya kecil sampai saya besar. Laki-laki enggak boleh nangis itu yang menurut saya membuat hati kita jadi keras gitu. Dan kalau dibiasakan bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun nggak pernah nangis, terutama dari hal-hal yang sangat sensitif ya, itu bikin kita kayak kemana-mana tuh menutup diri gitu. Persis kayak di film Good Will Hunting, tau gak bang? Ya. Kayak bertahun-tahun dia kelihatan ignorance gitu ya, akhirnya ketika nangis ya lega aja, lepas aja. Ya. Gitu. Robin Williams. Ya Robin Williams ya, Matt Damon. Wow, terima kasih banyak Bang Abdur, sehat terus. Sampai jumpa di Anak Lama Kera. Betul. Ya. Ntar Bang Bilal kalau kosong datang ya sama Bang Adit. Bang Ari. Ya, Adit. Adit datang ya. Yang suara berkelas banget. 2 orang doang ini teman-teman. Mereka cuma 2 orang. Satu di depan kamera, satu di belakang kamera. Cuma berdua doang. Ya, thank you Bang Abdur. Sama-sama. Sehat terus semua ya. Sampai jumpa.